Kritikan itu direspons Gerald Pannenberg usai laga Indonesia versus Vietnam. Pelatih asal Belanda itu juga kecewa melihat permainan timnya saat dikalahkan Vietnam U23. Saya kira pertama, jika Anda lihat ke pertandingan, itu passing ke belakang sesuatu yang sebenarnya saya kurang senang. Makanya kita melakukan pergantian. Bola memang harus dimajukan ke depan di situasi itu. Tapi itu tidak mudah, karena kita lihat banyak peluang yang kita sia-siakan. Kami juga berusaha mencegah agar mereka Vietnam tidak melakukan serangan balik. Situasi itu memang tidak benar, dan saya tidak senang dengan itu, tetapi itulah yang terjadi. Tim sudah berusaha dengan maksimal, ujar Pannenberg menambahkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Indonesia mendapat pujian dari AFF karena dianggap sukses dalam menggelar Piala AFF U23 2025. Terima kasih untuk supporter hari ini memenuhkan, tadi dari AFF memberi apresiasi. Katanya rata-rata kalau di negara lain pertandingan U23 ini, 10 ribuan penonton. Tapi di Indonesia, rata-rata bisa 20 ribuan penonton, ini luar biasa. Jadi terima kasih kepada supporter yang mendukung, dikala-kala tentu dengan hasil yang baik, ataupun belum maksimal. Terima kasih, ucap Erick menambahkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, 2 bintang timnas senior, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk, kemungkinan bermain dalam ajang SEA Games 2025. Turnamen antar negara ASEAN itu akan digelar akhir tahun mendatang. Sebenarnya Rafael dan Marcelino bisa bermain di sini, tapi kita coba memberanikan diri memberi ruang untuk regenerasi, ujar Erick. Biar pemain yang sudah senior juga nanti kita lihat, tapi bukan tidak mungkin nanti untuk U23. Dan SEA Games, kita coba lihat, kalau pemain-pemain ini bisa, ya kita kasih tim yang terbaik. Karena kita pernah medali emas di SEA Games sebelumnya, tambahnya. Juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan hadiah spesial kepada Robby Darwis dan Kakang Rudianto, yang baru saja memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Hadiah itu berapa bonus libur 2 hari sebelum bergabung dengan skuad Persib. Saya ingin memberinya kesempatan libur yang lebih. Tapi tidak bisa, karena kita akan mengadakan launching dan pertandingan persahabatan dan Super League akan mulai minggu depan, ujar Bojan. Tapi saya janji jika ada FIFA Matchday lagi, saya akan memberi mereka libur lebih, pungkas Bojan. Gelandang timnas Indonesia U23, Arhan Fikri, mengungkapkan rasa sedih mendalam setelah timnya gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 2025. Arhan sangat menyesalkan kondisi cederanya yang membuatnya tidak bisa tampil maksimal untuk Garuda Muda, terutama di partai final. Lagi-lagi, saya 2 kali jadi runner-up, karena sama yang kemarin runner-up juga AFF U23 2023, ya sayanglah, kata Arhan. Dan saya juga tadi belum maksimal karena lutut saya baru sembuh, dan belum 100% juga, tambahnya. Tapi saya bilang ke pelatih saya ingin main buat bantu tim, jadi saya ingin sekali saya latihan mandiri. Saya penguatan buat bantu tim, sambung Arhan. Saya ingin sekali buat bantu tim jadi juara, imbuhnya. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Pannenberg akhirnya buka suara. Ia memberikan pandangannya soal kepemimpinan Takasaki dalam laga final tersebut. Menurutnya, keputusan sang wasit tidak ideal, meskipun ia juga mengakui bahwa tindakan Van Rensburg tidak sepenuhnya benar. Ya, tentu saja, kartu merah itu tidak bagus. Tapi, oke, ini pertandingan yang emosional. Dan terkadang orang-orang kehilangan akal sehatnya. Dan saya pikir, wasit juga terkadang kehilangan akal sehatnya, ucap Pannenberg. Tapi oke, Anda tahu, saya pikir pada akhirnya, Anda tahu, saya pikir kami semua harus menjadi satu tim. Dan terkadang Anda mendapatkan kartu merah. Dan itu juga sesuatu dalam sepak bola. Dan saya tidak senang dengan itu, tetapi itu terjadi, katanya. Berakhir sudah perjalanan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Berstatus sebagai tuan rumah, Garuda Muda harus puas menempati posisi runner-up pada turnamen tersebut. Striker timnas Indonesia U23, Jens Raven kecewa dengan kekalahan dari timnas Vietnam U23 di babak final Piala AFF U23 2025. Namun, Raven tidak mau terlalu larut dalam kekecewaan. Jens Raven menegaskan, timnas Indonesia U23 memiliki target lain. Garuda Muda harus bisa mendapatkan tiket ke putaran final Piala AFF U23 2025. Saya mengatakan, kami ingin lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026, tegas Jens Raven. Penutupan manis buat pecinta bola. Jersey timnas Indonesia Grade Ori, harga merakyat, bisa custom nama, kualitas mantap. 100 ribuan doang. Klik link di bio ya.